Oke, baik kita baik. Sekarang kita akan memasuki tahap pemecahan masalah ya, Dea. Begitu. Dalam tahap ini kita akan mencari strategi dan langkah-langkah yang konkret yang dapat kamu ambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan kamu dengan menggunakan teknik pendekatan integratif dengan menggunakan teknik wawancara motivasi. Nah, di mana teknik wawancara motivasi ini yaitu teknik konseling yang menitik beratkan pada teknik wawancara motivasi. Ini bertujuan untuk mengarahkan konseling kepada motivasi untuk merubah dari perilaku yang merusak tersebut dengan cara mengeksplorasi dan menyelesaikan ambivalensi. Konseling diarahkan konselor secara bertahap untuk fokus pada pemecahan masalah dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi masalah ketergantungan kamu dan kecemasan dan trauma kamu itu kita menggunakan teknik ini ya, teknik kognitif. Jadi dalam teknik konseling motivasi interview ini yaitu ada empati. Nah, di mana konselor itu menunjukkan empati kepada konseli dengan arti bahwa konselor menggunakan kacamata sudut pandang konseli dalam memahami masalah yang dihadapinya oleh konseli. Melalui pemahaman ini, konseli lebih mudah mengutarakan masalah yang dihadapinya, seperti itu. Dan ada disparensi. Nah, di mana disparensi ini konselor berusaha untuk mengarahkan konseli pada perbedaan antara perilaku yang mereka miliki saat ini dengan tujuan untuk masa yang akan datang. Konseli diarahkan untuk memahami bahwa ada perilaku yang harus diubah secara sadar dan dengan keputusannya sendiri. Jadi untuk mengatasi masalah trauma kamu yang dulu-dulu itu, kamu bisa secara sadar lah agar masalah trauma kamu itu kamu bisa lupakan, seperti itu ya. Nah, dalam konteks ini konseli diarahkan untuk melihat perilaku adiksinya pada gawai. Ada kesenjangan bahwa perilaku saat ini dan tujuan untuk masa yang akan datang tidak sejalan. Maka dibutuhkannya pemahaman untuk menyadari dan menentukan langkah-langkah pembenahan dalam diri konseli itu sendiri. Dan selanjutnya ada resistensi. Nah, teknik ini bukan untuk berkonfrontasi dengan resistensi, tetapi konselor itu diharapkan bisa mengeksplorasi lebih jauh dari diri konseli guna mengembangkan solusi yang mereka putuskan sendiri secara sadar. Nah, solusi datang dari diri konseli, yaitu dari diri kamu sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa konselor itu meyakinkan konseli bahwa mereka bisa membuat perubahan baik mengenai perilaku yang tersebut. Jadi saya harap saya bisa mengubah kamu tuh menjadi seorang yang ceria lagi dan tidak merasa ketakutan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu memotivasi konseli lebih baik lagi dalam memaknai sebuah masalah. Jadi semakin besar keyakinan kamu terhadap masalah yang kamu jalani itu, maka semakin besar juga kemungkinan untuk mengubah perilakunya dengan solusi yang mereka sepakati sendiri secara sadar, atau yang kamu sepakati secara sadar itu. Jadi dalam tahap ini kita bisa mengarahkan solusi yang mungkin dapat kita lakukan untuk mereduksi perilaku secara bertahap dan rasional yang dilakukan oleh kamu sendiri. Apakah dia punya strategi atau ide untuk bisa mengatasi diri kamu sendiri untuk masalah trauma kamu ini? Apa yang ingin kamu inginkan seperti itu? Cara-cara yang ingin kamu lakukan agar kamu nih traumanya hilang gitu. Baik Bu, mungkin strategi yang saya inginkan yaitu saya bisa jujur kepada orang tua saya dengan menceritakan permasalahan yang selama ini terjadi dengan saya. Iya, baik, itu mungkin langkah yang bagus ya. Untuk bersifat terbuka kepada orang tua itu juga sangat dianjurkan untuk masalah trauma kamu ini. Sangat benar yang kamu lakukan. Mungkin kamu bisa melakukannya dan kamu dikasihkan kembali kepada saudara-saudara kamu bahwa apa yang mereka lakukan itu bertahun-tahun lalu itu sangat salah dan sangat fatal dilakukan karena berdampak negatif terhadap pikiran kamu begitu. Kamu bisa ceritakan kepada keluarga kamu ya.